Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Luar biasa. Salam sehat. Semangat pagi, 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 pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya peserta diklat yang berbahagia, di dalam diklat teknis substantif model-model pembelajaran ini, izinkanlah saya membawakan materi tentang konsep dasar model-model pembelajaran. Bersama saya, Iwayan Arya Adnyana, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang konsep dasar model-model pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita untuk saat ini adalah setelah mengikuti diklat, peserta diharapkan mampu memahami tentang pengertian model-model pembelajaran dan mampu mempraktikkan dalam kegiatan proses belajar mengajar secara online. Jadi itulah tujuan dalam diklat kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa belajar merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, Bapak Ibu, agar siswa menjadi pembelajar seperti yang diharapkan, maka proses pembelajaran dilakukan secara interaktif, menyenangkan, menantang, inspiratif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologisnya. Dan menurut Adi W. Gunawan dalam bukunya yang berjudul Learning Strategy, sesungguhnya yang membosankan itu adalah bukan mata pelajaran. Yang ada adalah guru yang membosankan. Suasana belajar yang membosankan. Hal ini Bapak Ibu karena proses belajar berlangsung secara monoton dan merupakan proses perulangan. Dari itu ke itu juga tidak ada variasi sama sekali. Nah, proses belajar hanya merupakan proses penyampaian informasi satu arah. Siswa terkesan pasif menerima materi pelajaran. Paradigma sekarang ini sudah dirubah dari teacher centered menuju student centered. Keaktifan siswa itu perlu untuk meningkatkan potensi-potensi apa yang dimiliki. Nah, demikian pengantar saya untuk kali ini. Sebelum kita melanjutkan
tentang materi-materi apa saja yang ada di dalam konsep dasar model pembelajaran. Pembahasan atau sesi dalam konsep dasar model pembelajaran dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pengertian yang terkait dengan model pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan saintifik, dan yang ketiga jenis-jenis model pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian model pembelajaran adalah pola atau acuan perencanaan pembelajaran yang mencakup pendekatan luas dan menyeluruh berisi strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang akan ditempuh dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu pengertian yang pertama. Selanjutnya pengertian yang kedua, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual, kerangka konseptual Bapak Ibu, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk tujuan belajar. Bapak Ibu, unsur pembelajaran ada 5. Yang pertama yaitu sintak atau langkah-langkah operasional pembelajaran. Yang kedua adalah social system, suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Yang ketiga, principle of relation, di mana menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Yang keempat adalah support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Dan yang kelima adalah instruksional dan nurturan effect. Dalam hal ini yang merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang diharapkan, atau itu instruksional, dan hasil belajar di luar yang diharapkan atau diterapkan, itu namanya nurturan effect. Yang kedua yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang menekankan pada proses pencairan pengetahuan berkenaan dengan materi pembelajaran, melalui kegiatan yang memberikan pengalaman belajar yang bervariasi, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis aktivitas ilmiah, menantang dan memotivasi dengan beberapa kegiatan berikut. Kegiatan yang pertama yaitu mencermati objek pengamatan untuk mendapatkan gambaran atau ide besar dari objek pengamatan, komponen, dan keterkaitan antar komponen objek yang diamati untuk menumbuhkan sikap ketelitian dan kecermatan. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah penumbuhan rasa ingin tahu dengan mempertanyakan sesuatu dari objek yang diamati, kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah melengkapi informasi yang diperlukan untuk menjawab keingintahuan dan atau melakukan tugas yang diberikan melalui berbagai cara. Yang keempat, Bapak Ibu, mengonstruk pengetahuan berdasarkan informasi yang diperoleh. Dan yang kelima,
menyaji pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui berbagai cara. Pendekatan saintifik, Bapak Ibu, kita ketahui bersama mengenal yang namanya 5M. M yang pertama yaitu mengamati. Mengamati dilakukan antara lain dengan membaca, mendengar, atau mengamati fenomena-fenomena atau yang intinya melibatkan pemanfaatan panca indera. Menumbuhkan di sana tumbuhnya ketelitian, kedisiplinan berkaitan dengan pemanfaatan waktu dan kesabaran siswa dalam melihat suatu konteks. Nah, jadi Bapak Ibu, di M yang pertama ini adalah mengamati. Proses mengamati ini berbagai cara seperti apa yang dijelaskan tadi. Adalah dengan melihat, Nah, contoh sederhana yang saya berikan adalah sebuah gambar rumah seperti apa yang ditampilkan di depan. Gambar rumah. Amati rumah itu. Nah, bagaimana bentuk rumah itu? Amati. Sehingga akan menimbulkan M yang kedua, yaitu Bapak Ibu adalah menanya. Proses menanya dilakukan melalui kegiatan diskusi atau kerja kelompok untuk membangun pengetahuan faktual, konseptual, prosedural tentang suatu hukum maupun teori hingga berpikir metakognitif. Jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya, berkembangnya kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membangun critical mind. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini di dalam M yang kedua ini, yaitu menanya, harus digali. Sampai itu menemukan dari awal tadi dengan mengamati gambar rumah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang muncul kira-kira apa? Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu akan menimbulkanlah M yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi dilakukan melalui membaca, mengamati aktivitas, kejadian atau objek tertentu, memperoleh informasi, mengolah data, dan menyajikan hasilnya dalam bentuk tulisan, lisan, atau gambar. Meningkatkan keingintahuan siswa dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan berkomunikasi. Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, serta mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Itulah mengumpulkan informasi. Selanjutnya, M yang keempat adalah mengasosiasi. Mengasosiasi dilakukan melalui berbagai aktivitas, antara lain menganalisa data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi, mengestimasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dan menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Kemampuan menerapkan prosedur dan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, dan aturan dan kerja keras. Sila susun mengasosiasi. Bagaimana caranya untuk menyusun sebuah hal yang dari pertanyaan, dari pengumpulan data-data, dan sekarang mengasosiasi sehingga muncullah M yang kelima, yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan dilakukan dalam bentuk kegiatan publikasi atau menyampaikan hasil konseptualisasi tentang pengetahuan, keterampilan,
dan penerapannya dalam bentuk lisan, tulisan, gambar atau sketsa, diagram atau grafik. Tumbuhnya sikap jujur di sini, teliti Bapak Ibu, toleransi Bapak Ibu, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Jadi siswa setelah ada berbagai cara tadi dengan mengomunikasikan atau mempresentasikan ke depan hasil dari MM sebelumnya. Bapak Ibu, untuk sesi yang ketiga yaitu jenis-jenis model pembelajaran. Ada beberapa rekom model pembelajaran di dalam K13. Tetapi model-model lain masih bisa diharapkan seperti model-model pembelajaran kooperatif ya, tipe Jigsaw, tipe STAR dan lainnya. Intinya Bapak Ibu, untuk model pembelajaran adalah bagaimana meningkatkan, bagaimana menggali potensi siswa untuk belajar lebih aktif. Seperti apa yang saya jelaskan di awal Bapak Ibu, bahwa student centered saat ini, bagaimana saat ini adalah memberdayakan kemampuan siswa yang dimiliki. Nah, disinilah guru sangat berperan aktif. Ya, samping membimbing, samping mengarahkan, samping dan tugas-tugas atau peran-peran guru yang lain. Yang pertama yaitu model penyingkapan atau discovery learning, Bapak Ibu. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyingkap atau mencari tahu tentang suatu permasalahan atau sesuatu yang sebenarnya ada namun belum mengemuka, dan menemukan solusinya Bapak Ibu berdasarkan hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri, sehingga siswa nantinya memiliki pengetahuan baru yang akan digunakan dalam memecahkan persoalan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Itu model pertama yaitu discovery learning atau model penyingkapan. Selanjutnya model yang kedua yaitu model penemuan atau inquiry learning Bapak Ibu. Model penemuan merupakan suatu kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analisis ya. Sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya Bapak Ibu. Siswa dilatih dapat mengumpulkan informasi tambahan, membuat hipotesis, dan mengujinya. Nah, sini peran guru selain sebagai pengarah dan pembimbing Bapak Ibu juga dapat menjadi sumber informasi data yang diperlukan. Model berbasis masalah, problem based learning. Model pembelajaran ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari atau permasalahan yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Permasalahan yang diajukan pada model problem based learning ini bukanlah permasalahan biasa atau bukan sekedar latihan yang diberikan setelah contoh-contoh soal yang disajikan oleh guru. Permasalahan dalam problem based learning adalah menuntut penjelasan atau sebuah fenomena. Fokusnya adalah bagaimana siswa mengidentifikasi isu pembelajaran dan selanjutnya
mencarikan alternatif penyelesaian. Model pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang dapat digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya, melatih berbagai keterampilan berpikir, sikap, dan keterampilan konkret. Sedangkan pada permasalahan kompleks diperlukan pembelajaran melalui investigasi, berkolaborasi, dan eksperimen dalam membuat suatu proyek, serta mengintegrasikan berbagai sumber atau materi dalam pembelajaran. Nah, itulah Bapak Ibu jenis-jenis model pembelajaran. Ada 3 sesi yang sudah saya bicarakan. Mudah-mudahan ketiga sesi ini Bapak Ibu dapat mengimplementasikan. Adapun materi model pembelajaran ini lebih lanjut akan dibahas sesuai dengan model-model seperti discovery learning. Nanti akan ada pembelajaran itu. Sampai di sini dapat saya sampaikan untuk materi konsep dasar model pembelajaran. Maaf, ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Salam sehat. Pagi.